Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa amdana majallah wa ta'ala wa ta'ala wa Kitab apa, Pak? Tambihul Mu'afidin. Tambihul Mu'afidin. Hari terakhir. Oke. Peringatan bagi orang yang lupa dulunya. Sekarang pembahasan kita hari ini adalah ghibah. Babul ghibah. Ayat babul ghibah. Bab ini akan menerangkan tentang ghibah. Ghibah yang sering diucapkan oleh manusia, ringan diucapkan, tapi di akhirat nanti paling berat siksanya. Beda dengan hadis Rasul, sakilatani kalimatani fil lisan, kafifatani fil lisan, sakilatani fil lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, nanti berat di timbangan di akhirat. Di akhirat nanti ada dua kata yang dibaca di dunia, ringan bacaannya tapi berat timbangannya nanti ketika di akhirat. Dan habibatani ila rahmah, Allah suka tentang kata-kata ini. Ringan diucapkan, berat di timbangan, Allah suka tentang kalimat ini. Apa kalimatnya? Adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu kalimat yang disukai Allah, yang ringan bacaannya tapi berat di timbangan nanti ketika mizan, dan Allah suka tentang kata-kata ini. Di hadis yang lain, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, jika dibaca setelah salat asar, setelah asar 100 kali, maka dia akan hilang seluruh kesulitannya, akan dihilangkan oleh Allah seluruh kesulitannya. Jika dibaca setelah maghrib juga 100 kali, juga dibaca 100 kali, jika dibaca setelah sholat maghrib, maka dia akan memperoleh apa yang dicita-citakan. Jika dibaca setelah waktu subuh, maka dia akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Itu yang kalimat yang disukai Allah. Sekarang kalimat yang tidak disukai oleh Allah itu ghibah. Satu ghibah. Ghibah ini adalah sering diucapkan oleh manusia, justru nanti di akhirat akan mendapat siksa yang sangat besar. Apa yang dikatakan ghibah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Rasul bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu. Sahabat berkata, yang tahu itu cuma Allah dan Rasulnya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi berkata lagi, idza dzakara akhar bima yaqulu faqad al-tabtahu. Nabi berkata, jika kamu membicarakan saudaranya dan sedangkan dia tidak ada orangnya, maka faqad il-tabtahu itulah yang dikatakan ghibah. Nah, yang dimaksud ghibah itu adalah membicarakan saudaranya di belakang orangnya ya. Bila ara'aita in kana fi yadihi ma aqulu, dikatakan seseorang yang melihat kepada saudaranya tentang kejelekannya. Qala in kana fi ma aqulu faqad yufakkaru. Dan jika benar maka itu dikatakan ghibah. Jika salah apa yang dikatakan maka itu dikatakan fitnah. Nah, ghibah itu adalah membicarakan saudaranya di belakang mereka, di belakang dia. Jika benar memang dia melakukan sesuatu dibicarakan maka itu namanya ghibah. Jika dia tidak melakukan tapi dibilang melakukan maka itu namanya fitnah. Nah, ini maksudnya. Dua-duanya ini fitnah dengan ghibah saudara jeleknya ya, pada sama-sama tidak bagusnya. Ini adalah nanti ringan diucapkan, sering diucapkan oleh manusia, nanti itu di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Paham tentang ghibah? Tadi dikatakan oleh Rasul bahwa menggunjing orang di belakangnya itu ghibah. Oke, lanjut. Contoh, qala Al-Baqi radhiyallahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi, walamma kharajat qala Aisyah radhiyallahu anha ma'a sallallahu. Nabi kedatangan seseorang perempuan yang tubuhnya sangat pendek. Dilihat oleh Aisyah ketika keluar dari rumahnya. Nah, Aisyah langsung bilang kepada Nabi, ma'aksarata, Rasul, kamu tadi yang keluar dari rumah Anda itu sungguh kecil. Ma'aksarata, sungguh kecil. Ini empet sampai dari sini. Tuhan kayak gini kamu tanya sampai Rasul. Ma'aksarata. Fakwa dan Nabi langsung berkata, il tabtah. Wahai Aisyah, kamu pernah berghibah. Benar kan orang itu kecil yang kamu yang bernama kepada Rasul keluar dari rumahnya itu adalah kecil ya. Kamu kepada Rasul kecil dirasani oleh siapa tadi? Istrinya Siti Aisyah. Dirasani oleh Aisyah sungguh kecil orang itu. Rasul bilang, Rasul kamu telah berghibah. Bahwa sama itu lama final. Saya sudah terkenal Rasul orang itu adalah benar-benar kecil. Nah, zakar doa bahakmat fiha orang. Ya, sekalipun itu sudah benar, berarti kamu telah berghibah. Kenapa? Karena seandainya jika dia bilang di depannya maka orang itu akan marah. Nah, berarti kejelekan yang dibilangin di belakang mereka. Jika bilang di depannya maka itu akan marah, maka itu termasuk sudah
Ghibah ya, paham? Dari kedua kita itu maksudnya daripada ghibah. Kenapa ghibah dilarang? Apa hubungannya ketika masih ada dunia? Apakah nanti di akhirat akan dihukum? Di dunia tidak dihukum? Dihukum ya? Apa hukumannya orang yang berghibah? Satu, hukuman bagi orang yang berghibah 70 sholatnya itu dikasihkan kepada orang yang dighibahi. Nah, hukuman ini 70 sholat pahalanya itu dikasih kepada orang yang dirasani digibah. Contoh, saya merasani Anis, saya membicarakan kejelekan Anis, misalnya. Contoh, nah saya itu sudah berghibah. Pahala sholatnya saya 70 pahala itu dikasihkan ke Anis. Paham ya? 70 kali sholat. Suatu hari satu malam sholat yang 5 fardu itu cuma 5 ya. Nah, 5 kali berapa untuk mendapatkan 70? Nah, silakan dihitung sendiri. Berarti berapa hari? 14 hari. Pahala sholatnya dikasihkan kepada orang yang digibah. Makanya jangan sering-sering membicarakan kejelekan orang lain. Nah, sekarang berubah. 70 pahala sholat dikasihkan kepada orang yang digibah. 1, 2. Nah, kalau sering gibah, dia akan kembali kepada dirinya sendiri. La tudhiris samataka li ahlika fa yu'afi wa yufta. Ini hadis Nabi. Barang siapa yang sering membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, dia akan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Contoh, ada maling ayam di tetangga kalian ya. Dia dirasa tidak mengaku dia dari rumahnya sering maling ayam. Benar dia maling ayam, tapi dirasanya kejelekannya. Seandainya dia bilang di depannya, maka dia akan marah. Nah, yang kedua, dosanya itu adalah dikembalikan kepada sendiri yang merasa itu. Tak boleh berdiri, berarti keturunannya nanti akan jadi maling itu ya. Kalau yang dirasa itu maling, dia akan kembali kepada dirinya. Dia tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali dia kena dengan apa yang dituduhkan kepada saudaranya itu. Paham ya? Pemberi berdiri, rasanya orang yang seperti maling, dia akan jadi maling juga. Dia tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali dirasai orang juga menjadi maling. Kontak tetap kecil ke keturunannya. Alhamdulillah. Semoga bisa. Yang kedua, yang ketiga, dosa ghibah itu di dunia akan menjadi bangkrut. Ataqlamun 'anil muflis. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Sama kata hada, wadolama hada, wasatama hada. Nah, kata Rasul itu, orang yang bangkrut itu bukan orang yang berdagang rugi, tapi orang yang beribadah kepada Allah, tapi amalnya itu diambil oleh orang lain. Jadi kalau merasani orang itu pahalanya diambil oleh orang lain. Mengaji Al-Quran, puasa Senin Kemis, tapi kelakuannya itu sering merasani orang, maka dia akan diambil oleh orang yang dirasani itu. Maka pahalanya akan hilang. Mengaji, sholatnya, apalagi membaca Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya menjadi orang yang bangkrut pahala ya. Amalnya hilang. Yang keempat, di dunia itu seorang yang sering ghibah, maka hatinya akan mati. Hatinya mati itu tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Berhenti mengibadah orang sahabat, dia akan timur. Hatinya sudah mati. Kenapa? Dia kehidupannya sering merasani orang lain. Maka dia dihukum oleh Allah. Hatinya akan mati, tidak bisa menerima nasihat oleh orang lain. Ya Rabb, fa'alni anil sunninas. Nabi Musa pernah bercakap-cakap kepada Allah,
Nabi Musa itu dikaruniai mukjizat pada Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu dikenal dengan julukan Kalimullah. Orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kalimullah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah tidak kuat hidup dunia karena saya sering dirasani oleh orang lain, oleh umatku," kata Nabi Musa. Dia mengaku sama Allah, "Ya Allah, saya sering dirasani oleh orang, saya sudah tidak sanggup hidup di dunia." Ini Nabi Musa ya, dirasani oleh orang lain. Apalagi kita yang banyak dosa, ini Nabi dirasani oleh orang lain. Dia mengaku sama Allah. Apa jawaban Allah? "Ya Musa, dari kesyai'un lam aktub indi." Wahai Musa, kamu jangan takut dan jangan khawatir. Jangan kamu, saya juga dirasani oleh orang. Allah juga dirasakan dan orang lain. Contohnya apa? Contohnya itu adalah Allah punya anak, Allah ada saudara kembarnya, gitu ya. Allah menjadi bapak daripada Nabi Isa dan sebagainya. Itu kan diribah. Allah sudah juga diribah, apalagi manusia seperti itu. Dia Allah bilang kepada Nabi Musa untuk ngaposen ya, untuk menenangkan Nabi Musa supaya dia tidak stres. Saya juga dirasani Allah, Tuhan juga dirasani oleh manusia. Jadi cara mengungkapi bahwa manusia pasti akan merasani kita enjoy saja. Jadi kita akan dapat pahalanya sholatnya mereka. Tenang, berarti sudah pada kita akan diambil oleh kita. Jangan khawatir. Biasa sakit itu kan manusia. Ada yang rasakan kayak ini, nah, tapi itu manusia. Sabarlah, jangan dibalas dengan kejelekan juga. Nanti kembali lagi pahalanya kalau dibalas dengan kejelekan juga. Kan didapat dosanya. Pahalanya diambil, nanti kalau dibalas dengan kejelekan maka dia akan kembali lagi 70 sholatnya 14 hari gitu ya. Itu hukuman dosa riba ketika masih di dunia ya. Nomor satu apa? 70 pahala sholat diberikan kepada orang yang diribahi. Kedua, kembali kepada diri sendiri. kembali kepada diri sendiri. Yang ketiga akan bentuk aman. bangkrut ya, beramal. Yang terakhir, Hatinya akan mati. nah, baik. Hadis yang terakhir dalam pertemuan kali ini ya. Ada Rasulullah SAW berkata, "Arba'un yuftiruna as-shaim." Kata Rasul, 4 yang bisa membatalkan puasa. 4 yang bisa membatalkan puasa. Wa yuqibna wudu, dan bisa membatalkan wudu. Wa yuqdi minal amal, dan mengurangi amal. Ya, ada 4 bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan wudu, bisa mengurangi amal perbuatannya. Al-ghibah, 1 ghibah. Nah, jika berghibah di bulan puasa, maka pahala puasanya akan dicabut oleh Allah. Berarti cuma tinggal lapar dan haus seperti ya. Ghibah 1. Terus yang kedua, al-kadzib wal kadzib. Yang kedua adalah bohong, dusta. Bohong di bulan puasa itu akan membatalkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasa. Puasanya lanjut, tapi pahalanya yang batal. Puasa yang diharap adalah pahalanya. Kalau pahalanya sudah dicabut, maka tinggal yuki walatos, tinggal lapar dan dahaga. Rugi kita lapar. Makanya di bulan puasa hati-hati, jangan sampai berghibah, jangan sampai bohong. Bohong ada yang diperbolehkan. Ayo, ingat tujuannya. Bohong ada yang diperbolehkan. Ada tiga. Coba bohong yang diperbolehkan apa? Satu, yang menyalahkan orang lain. 2, berdamaikan orang yang berselisih. 3,
Yang ketiga, ya apa? Ya. Ini ada dua yang menandakan orang yang selisih. Yang ketiga itu adalah merupakan suami istri. Ya, juga itu bohong yang diperbolehkan. Contohnya sudah jelas kemarin yang kedua itu. Ya. Kalau ada yang mau membunuh, misalnya rumahnya di tepi mana? Mau apa? Mau dibunuh? Anda boleh berbohong biar selamat nyawanya. Rumahnya di sebelah timur, padahal rumahnya di satu. Yang kedua, contohnya mendamaikan dua orang yang berselisih. Misalnya, Ella dengan tidak saling nyaman, dibantu oleh Latifah. Kamu ada salahnya Ella pengen menyapa dengan lebih malu. Padahal Ella tidak bilang. Itu kan bohong. Itu yang bohong maksudnya yang diperbolehkan. Yang terakhir, yang ketiga itu bohong yang diperbolehkan adalah menunjukkan suami istri. Nah, istri boleh bohong ya. Dikasih minuman oleh istrinya padahal rasanya asin. Bagaimana mas rasanya mas? Manis enak sekali. Padahal kalau bilang asin dia akan terjadi piring terbang. Anda boleh bohong manis. Ini tidak akan membatalkan puasa ya. Yang diperbolehkan. Baik, yang nomor 3 adalah yang membatalkan puasa. Wa namimah adu domba. Adu domba ini adu domba yang aslinya kalau merupakan suami istri itu masih boleh ya. Kalau adu domba misalnya ya, kamu tadi mencari Ella katanya dia pengen mencakar kamu, padahal dia tidak bilang, akhirnya dia terjadi perkelahian saudara. Nah itu namanya adu domba. Datang tidak restu, akhirnya datang ke Ella satu kali. Akhirnya menjadi ya adu domba perang. Nah yang terakhir, wanadu ilal mahasin al-ma'ah. Nah yang nomor 4, mempertontonkan kecantikan seorang wanita. Ketika wanita duduk di pinggir jalan, dia mempercantikkan pikatnya pakai warna misalnya, dipertontonkan kepada orang yang lewat, itu akan membatalkan apa nih? Puasa. Mempertontonkan kecantikan. Maksudnya lihat ya, kalau sekedar Semuanya tergantung niat. tergantung niat. Dan di sini kami jelaskan niat mempertontonkan kecantikan kepada orang lain. Layak itulah yang tidak halal untuk diperlihatkan kepada orang yang bukan muslim. Misalnya, kadang kan ketika dipakai oleh lain jenis beda pandangannya. Walaupun tidak nyata, akhirnya timbul ya, karena pilihan pandangan yang tidak misalnya maka dia akan berubah. Itu menjadi batal kalau berubah, kalau tidak berubah. Nah ya, dipertontonkan kepada orang lain. Wahuna yasmina usulus syar'i. Nah, yang 4 itu jika dilakukan selain membatalkan akan menimbulkan bibit-bibit kejahatan. Bibit-bibit kejahatan yang 4 ini ya, baik tukang ghibah, tukang bohong, tukang namimah dan mempertontonkan kecantikan kepada orang lain, itu menjadi bibit-bibit kejahatan. Yuskil ma'usulis syajarah, seperti air hujan yang menyiram pepohonan supaya pohon itu menjadi subur dan tumbuh. Yang 4 tadi jika sering dilakukan sama dengan air yang bisa menyuburkan kejahatan. Tukang ghibah, jika ditemukan orang yang sering merasani, dia akan dipukul oleh orang yang sering dighibahi, artinya ya. Tukang bohong juga seperti itu, kalau ketemu akan
dihabisi oleh yang dirasani ya. Warna mimah juga seperti itu. Nah, mempertontonkan kecantikan kepada orang lain ini akan menimbulkan bibit kejahatan. Nanti terjadilah apa yang tidak diinginkan, misalnya ya perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kenapa? Ya jangan salahkan laki-lakinya kalau memberi peluang kepada mereka ya. Misalnya pakai celana pendek, jalan di tempat yang sepi, siapa yang salah? Nah, itu kan sama dengan memberi makan ayam. Nah, mau ngasih makan ayam, datang atau tidak ayam ini? Nah, datang ke tempat makanannya itu kan disediakan berarti ya. Sama dengan perempuan, maka tunjukilah aurat perempuan. Bila tidak terjadi yang tidak diinginkan. Sebenarnya kejadian-kejadian yang tidak enak di rumah ya. Bikin-bikin itu dari sini lalu terjadilah yang tidak diinginkan. Bahkan di Bojonegoro di berita itu kemarin di TV One sampai demo kepada pengadilan negeri supaya bisa melakukan pernikahan. Pernikahan itu kan harus di berumur 18 tahun ya. Itu kelas 1 sudah hamil. Dia mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama supaya dia punya surat nikah, supaya bisa nikah. Kenapa? Karena sudah hamil duluan. Ya seperti itu. Kemungkinan kecantikannya digambarkan kepada orang lain. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.